Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai al-masyaqqah tajlibut taisir bagian yang kedua, yang kita fokuskan pada hal rukhsah atau dispensasi atau keringanan-keringanan. Pada bagian ini kita akan membahas dua tema, yaitu yang pertama macam-macam atau bentuk-bentuk rukhsah, yang kedua bagaimana hukum melaksanakan rukhsah. Nah, mengacu pada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, rukhsah itu terbagi menjadi 7 bentuk. Yang pertama, dispensasi, rukhsah atau keringanan dalam bentuk pengguguran atau iskot, yaitu bentuk rukhsah atau dispensasi dengan menggugurkan kewajiban. Artinya kewajiban yang melekat pada kita yang dituntut untuk kita laksanakan itu karena mengalami kesulitan-kesulitan, kemudian gugur. Kita boleh tidak melaksanakannya. Tentu saja hal itu disebabkan karena ada udzur syar'i. Sebagai contoh, perempuan yang sedang haid atau nifas tidak terkena kewajiban sholat, dan tidak saja tidak wajib sholat, bahkan ketika sholat bahkan menjadi haram. Juga ketika keadaan kita atau seseorang itu tidak mampu, baik secara finansial, secara kesehatan maupun secara keadaan tidak mampu, maka kewajiban haji yang melekat pada kita menjadi gugur. Kita boleh tidak melaksanakan haji karena ketidakmampuan itu. Kemudian yang kedua, dispensasi dalam bentuk pengurangan atau tangkis, yaitu kewajiban yang melekat pada kita dan termasuk kadar ibadahnya itu dikurangi. Sebagai contoh, adanya rukhsah qashar sholat, mengqashar sholat. Ketika kita sudah melakukan perjalanan sejauh 16 farsakh atau 2 marhalah atau 80 km, maka kita kan boleh tuh melaksanakan qashar sholat gitu. Itu karena qashar sholat itu kan bentuk pengurangan, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, zuhur, asar, dan isya, hanya itu yang boleh diqashar. Kemudian yang ketiga, bentuk rukhsah dalam bentuk penggantian atau ibdal. Nah, kewajiban yang melekat kepada kita itu karena mengalami kesulitan-kesulitan, maka diganti dengan kewajiban dalam bentuk yang lain. Nah, sebagai contoh, misalnya kita berhalangan ya karena faktor cuaca, karena faktor kesehatan, kita tidak boleh menggunakan air, maka ketika berwudu atau mandi, bentuknya diubah menjadi tayamum. Kewajibannya tetap melekat pada kita, yaitu menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, tetapi tidak lagi dalam bentuk wudu atau mandi besar, tapi dengan bentuk tayamum. Contoh yang lain adalah misalnya kita wajib kan berdiri di dalam sholat dan khutbah, itu kan wajib, tetapi karena tidak mampu, maka boleh dengan duduk atau tidur miring. Dan juga ketika bentar lagi kita puasa Ramadan, ketika kita tidak mampu baik melakukan perjalanan karena sakit atau karena hal yang lain, boleh tidak berpuasa, tetapi kemudian kewajiban berpuasa itu tetap melekat. Bentuknya bisa diganti dengan membayar kafaroh misalnya begitu. Itu dalam bentuk penggantian. Dan juga sholat Jumat, karena keadaan pandemi misalnya, diganti dengan sholat zuhur, itu ibdal. Selanjutnya adalah qashar rukhsah dalam bentuk mendahulukan atau takdim, yaitu mendahulukan kewajiban bukan pada waktunya. Seharusnya kan dilaksanakan, misalnya sholat asar dilaksanakan pada waktu asar, tapi boleh dilaksanakan pada waktu zuhur gitu. Atau sholat isya dilaksanakan pada waktu isya, tapi boleh dilaksanakan pada waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Itu dalam rukhsah dalam bentuk mendahulukan. Contoh lain misalnya zakat mal, pembayaran zakat mal itu boleh dibayarkan meskipun belum mencapai 1 tahun haul. Begitu juga dengan zakat fitrah, yang semestinya kan kita bayarkan pada malam hari bulan atau malam hari raya, tetapi boleh kita bayarkan semenjak masuk bulan Ramadan. Kemudian mengakhirkan
Artinya dispensasi dalam bentuk takhir, dalam bentuk mengakhirkan. Ini berbeda dengan yang sebelumnya, mendahulukan. Yang mengakhirkan ini adalah melaksanakan kewajiban itu tidak pada waktunya, akhirnya diakhirkan. Kalau tadi sholat zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu zuhur, maka dalam bentuk ini boleh dilaksanakan pada waktu asar. Maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu isya. Itu bentuk daripada rukhsah, yaitu yang takhir, mengakhirkan. Dan juga boleh mengakhirkan bulan puasa Ramadan bagi musafir, bagi orang yang sakit, bagi perempuan yang haid, nifas, wiladah. Maka dalam keadaan seperti ini kewajibannya kan tetap melekat. Bagi musafir ya tetap wajib berpuasa, bagi orang yang sakit wajib berpuasa, tetapi pelaksananya boleh diakhirkan nanti ketika selesai bulan Ramadan. Karena ketika bulan Ramadan misalnya ngepasi sedang perjalanan, ngepasi sedang sakit, ngepasi sedang haid, nifas, atau wiladah. Dan juga mengakhirkan sholat dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan orang lain. Misalnya orang lain ada yang tenggelam, ada orang lain yang sedang kebakaran gitu, kita menyelamatkan mereka sementara waktu sholat sudah mau habis. Nah, itu tidak apa-apa, boleh kita laksanakan, kita akhirkan sholat kita. Begitu, itu beberapa bentuk daripada rukhsah. Nah, itu tadi 5 bentuk atau macam-macam rukhsah. Nah, bentuk yang keenam adalah rukhsah dalam keadaan darurat atau ittiror, yaitu bentuk keringanan, bentuk rukhsah yang diberikan oleh syariat ketika kita dalam keadaan darurat. Maka misalnya dalam keadaan sangat lapar, keadaan sangat haus, yang kalau kita tidak mengonsumsi barang yang dihalalkan, misalnya kita makan babi, makan bangkai, makan anjing yang diharamkan, atau meminum arak, meminum alkohol yang itu jelas diharamkan, kita akan mengalami kebinasaan, bahkan nyawa kita bisa melayang. Maka dalam keadaan itu kita boleh mengonsumsi barang-barang yang diharamkan tersebut. Kalau nanti di pembahasan selanjutnya mengenai hukum melaksanakan rukhsah, itu tidak saja dibolehkan tetapi juga wajib bahkan. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah rukhsah dalam bentuk mengubah hukum atau taghyir, yaitu bentuk kewajiban yang melekat pada kita atau yang dituntut untuk kita laksanakan itu bentuknya diubah. Sebagai contoh adalah dalam bentuk tartib sholat. Kita melaksanakan seperti biasa kan, sholat itu ada rukunnya, berdiri, niat, takbiratul ihram, membaca suratul fatihah, kemudian ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah, dan seterusnya. Itu harus dilaksanakan secara tertib. Tetapi dalam keadaan yang syiddah al-khauf gitu, yang sangat mencekam, keadaan yang sangat menakutkan, misalnya dalam keadaan perang, maka tertib sholat itu boleh tidak dilaksanakan. Kemudian itu tadi macam-macam atau bentuk daripada rukhsah. Selanjutnya adalah bagaimana hukum melaksanakan rukhsah. Yang pertama adalah wajib. Yaitu sebuah bentuk rukhsah, keringanan yang harus kita laksanakan. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa termasuk mengkonsumsi barang haram yang bertujuan untuk menyelamatkan jiwa kita. Kalau kita tidak mengkonsumsinya maka kita bisa mati, maka mengkonsumsi barang haram itu menjadi wajib. Yang kedua adalah mengganti sholat Jumat menjadi sholat zuhur di masa pandemi. Maka itu dalam rangka menyelamatkan jiwa kita dan jiwa-jiwa orang lain. Melaksanakan rukhsah itu justru tidak saja boleh tetapi juga wajib untuk kita laksanakan. Selanjutnya adalah sunnah, yaitu terkait dengan misalnya qashar sholat di dalam perjalanan. Ketika sudah mencapai syarat tertentu, kita kan boleh mengqashar sholat, meringkas jumlah rakaat sholat. Maka melaksanakannya itu hukumnya adalah sunnah. Juga berbuka bagi musafir yang
mengalami kesulitan, mengalami masyaqqah ketika dia berpuasa. Orang sedang melakukan perjalanan dan atau sedang sakit gitu, kemudian mengalami kesulitan, mengalami kepayahan ketika dia harus berpuasa, maka boleh berbuka, dan melaksanakan berbuka itu hukumnya sunnah. Dan juga termasuk mengakhirkan sholat duhur ketika pada waktu sholat duhur sudah masuk, cuaca sangat ekstrim, sangat panas, maka boleh sholat duhur diakhirkan nanti ketika cuaca sudah agak adem begitu. Juga terkait melihat muka dan telapak tangan calon istri ketika meminang begitu, maka bahkan disunahkan untuk melihat muka dan telapak tangan, yang pada awalnya itu adalah haram, itu pada awalnya adalah dilarang untuk dilakukan, tetapi dalam rangka meminang, dalam rangka melamar, maka disunahkan bahkan melihat muka dan telapak tangan calon istri. Kemudian hukum yang ketiga adalah mubah atau boleh dilaksanakan, boleh tidak, dalam hal akad salam misalnya, dan juga ijarah atau sewa menyewa. Nah, akad salam ini kan sebenarnya menyalahi kaidah umum, yaitu jual beli barang pesanan. Syarat mutlak dalam jual beli kan ada barang ada uang gitu ya. Sementara di akad salam kan tidak, ada uang, barangnya belum ada, tapi itu diperbolehkan karena adanya kesulitan misalnya ketiadaan barang, maka boleh melakukan akad salam, dan itu boleh dilaksanakan, boleh tidak, termasuk ijarah sewa menyewa. Hukum yang keempat adalah khilaful aula, lebih baik tidak dilakukan itu. Misalnya menjamak sholat, mengumpulkan sholat dan berbuka, itu bagi musafir yang tidak mengalami kesulitan, mengalami masyaqqah. Tidak menjamak dan tidak berbuka ketika dia berpuasa itu lebih baik begitu, itu lebih baik. Kemudian tayamum dalam kondisi ada air, tetapi airnya harus beli dengan harga mahal, dan sebenarnya kita mampu untuk beli, tetapi ya boleh kita bertayamum, tetapi sebaiknya kita tetap berwudu dengan air meskipun beli itu. Tetapi bertayamum boleh apa enggak? Ya boleh. Itu khilaful aula. Kemudian tingkatan di atas khilaful aula adalah makruh. Makruh itu sesuatu yang kita laksanakan kita tidak apa-apa, kalau kita tinggalkan kita mendapatkan pahala, itu makruh. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal qashar sholat, meringkas jumlah rakaat dalam sholat, duhur, asar, dan isya 4 rakaat menjadi 2. Misalnya ketika kita berposisi sebagai musafir, melakukan perjalanan, nah sebelum 3 marhalah ini menghindari khilaf yang terjadi antara mazhab Hanafiyah dan mazhab Asy-Syafi'iyah. Kalau mazhab Asy-Syafi'iyah kan 2 marhalah saja sudah boleh melakukan qashar sholat, sementara mazhab Hanafiyah harus melakukan 3 marhalah baru boleh mengqashar sholat. Nah, ketika kita mengqashar sholat sebelum 3 marhalah boleh nggak? Boleh, tetapi sebaiknya tidak dilaksanakan karena hukumnya makruh gitu. Nah, itu beberapa pembahasan mengenai macam-macam bentuk rukhsah dan juga bagaimana hukum melaksanakan rukhsah itu. Selanjutnya insyaallah kita akan sampaikan al-qawaid al-furu'iyah dari kaidah asasiyah yang ketiga tadi, al-masyaqqah tajlibut taysir, dalam bagian selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.